Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini, saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Yuliani Fenty. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Mimpi digigit lintah di kaki. Mari langsung saja kita bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Syekh. Izin saya ikut menimba ilmunya. Saya disuruh zikir la ilaha illallah, tapi yang saya lakukan bersuara dan dalam hati. Yang beliau suruh dirasa lewat detak kutub jantung. Saya nggak paham bagaimana caranya. Izin minta pencerahannya Syekh. Katanya yang saya lakukan itu salah karena masih bicara. Mohon bimbingannya Syekh. Matur sembah nuwun sak derengipun. Alhamdulillah, terima kasih untuk sahabat Syekh Jati sudah mampir di akun Syekh Jati Channel ini. Para sahabat semua, saya membenarkan bahwa zikir hati itu memang tidak berbicara, apalagi zikir kutub jantung yang jauh lebih dalam dari zikir hati itu sendiri. Sedikit kita kupas dulu untuk zikir hati. Bagaimanakah sebenarnya? Para sahabat semua, jika kita melafalkan sebuah zikir secara syir'i atau tidak terdengar yang diucapkan sesuai dengan jumlah, contoh la ilaha illallah 100 kali, setelah selesai 100 kali Anda bisa ganti zikir yang lain mungkin. Ini sebenarnya belum bisa dikatakan zikir hati meskipun zikir Anda sudah tidak terdengar. Jadi meskipun kita sudah melakukan zikir secara diam, tidak bersuara, tetapi masih menghitung, maka sadarilah bahwa yang bisa menghitung itu adalah pikiran manusia, bukan hati. Jadi kemungkinan besar seseorang yang merasa menghitung zikir di dalam hati itu belum sampai ke hati itu sendiri, tapi masih di pikiran. Bukankah antara hati dan pikiran itu sama-sama tidak terdengar atau diam? Pikiran bisa berkata apa saja, bisa ramai, tapi mulut kita diam. Begitu juga dengan hati. Para sahabat semua, inilah mengapa ketika kita melakukan penghitungan terhadap zikir, meskipun itu sudah diam, sudah syir'i, belum bisa dikatakan zikir hati. Lalu zikir hati itu bagaimana? Itu sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya. Yang perlu kita ingat adalah jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nafas dan detak jantung ini tidak pernah dihitung. Ngapain juga kita manusia malah menghitung jumlah zikir-zikir kita? Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Dimanakah kita bisa mengatakan itu adalah zikir hati? Belum lagi zikir kutub jantung yang jauh lebih dalam dan lebih sulit lagi. Para sahabat semua, tanpa kita sadari detak jantung kita ini selalu aktif selama 24 jam tanpa henti. Baik kita sedang terjaga atau tertidur, detak jantung tetap jalan. Baik kita sedang sakit ataupun sehat, detak jantung tetap jalan. Baik kita sedang sadar ataupun pingsan, detak jantung tetap jalan. Jantung selalu terus-menerus berdetak secara alami di luar kendali kita selama kita masih hidup, dengan mendapatkan sinyal atau perintah dari al-batin atau yang maha batin itu sendiri. Sekarang sadarilah bahwa jantung ini selalu terkoneksi dengan yang maha batin. Ini dulu yang harus kita camkan betul-betul, kita perdalam betul-betul, kita pahami dengan serius kedekatan detak jantung dengan Sang Maha Batin. Bagaimanakah kita mensikapi hal ini? Rasakan betul bahwa setiap hadirnya detak jantung itu adalah sentuhan-sentuhan Allah, panggilan Allah untuk kita menghadap. Jika Allah hentikan detak jantung itu, maka selesailah kita.
maka terhentilah batas kesempatan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selamanya. Selesailah kita dengan membawa iman ataupun tidak sama sekali selama hidup kita. Maka syukurilah detak jantung ini bersama di setiap gerakannya dengan menyertai satu detak jantung dengan satu kalimat zikir. Tapi ini bukan diucapkan, tapi rasakan. Bukan diucapkan, tapi dirasakan. Jika kita mengucap meski secara sirri, maka itu artinya kita keluar dari ranah jantung dan menuju ke otak atau ranah pikiran. Silakan pahami ini dan rasakan. Silakan putar ulang setiap kalimat sampai Anda benar-benar paham. Niscaya itu akan lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Para sahabat semua, mengenai hal ini sudah pernah aku kupas dalam video sebelumnya yang berjudul Teknik Zikir Detak Jantung Sampai Mencapai Kefanaan. Nanti akan aku share link video tersebut dalam deskripsi video ini. Para sahabat semua, bukankah detak jantung ini adalah salah satu organ tubuh kita yang selalu terhubung dengan al-batin atau yang maha batin? Seberapa sadarkah kita bahwa ternyata jantung selalu berzikir dengan kedalaman rahasianya tanpa kita ketahui sama sekali, bahwa ketika jantung itu berdetak dek, 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 bahwa itu adalah sebuah zikir yang tanpa kita ketahui, bahwa itu adalah sentuhan-sentuhan Allah yang mungkin tidak kita sadari, sinyal-sinyal dari al-batin atau yang maha batin yang mampu terdeteksi oleh pusat saraf, sehingga detak jantung mampu bergerak dengan sendirinya tanpa kita gerakkan. Maka perlu kita sadari bahwa selain nafas, jantung juga salah satu kedalaman batin pada diri manusia yang masih bisa kita rasakan. Sehingga para alim menjadikan ini sebagai media untuk teknik zikir yang jitu untuk sampai kepada Allah lebih cepat dan lebih dekat. Jadi ada teknik zikir nafas, ada teknik zikir detak jantung dan lain sebagainya. Dan sekarang waktunya kita sadarkan diri kita untuk selalu berzikir tanpa putus kepada Allah Subhanahu wa taala, seirama dengan jantung yang selalu berdetak, seperti nafas yang selalu berhembus dan selalu terhubung kepada Sang Maha Batin. Kesadaran tentang itu semua sebenarnya adalah inti dari zikir yang ada. Mengapa demikian? Karena terkadang sering kita rasakan bahwa seseorang yang melakukan zikir mungkin dengan berucap, tetapi tidak sampai pada menyentuh sisi terdalam pada diri manusia, sehingga mereka masih bisa melakukan zikir tapi masih sempat pula melakukan dosa-dosa atau hal-hal yang tidak baik. Itu adalah bukti nyata tidak hadirnya rasa di dalam sebuah zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam sebuah hadis qudsi yang artinya, telah kami bina atau kami bangun dalam diri Bani Adam sebuah bangunan. Di dalam bangunan itu terdapat dada, di dalam dada terdapat kolbu, di dalam kolbu terdapat fuad atau mata hati, di dalam fuad atau mata hati terdapat syagaf atau hati nurani, di dalam syagaf terdapat lub atau lubuk hati, di dalam lubuk hati terdapat sir atau rasa, di dalam sir ada aku. Semoga ada bagian dari video ini yang mampu membuat kita merenung lebih dalam tentang kedalaman batin, merenungi tentang bagian-bagian dari diri kita yang ternyata masih sangat dekat dirasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena merenung ini sesungguhnya adalah sebuah
sisi terdalam yang bisa dilaksanakan manusia untuk bisa masuk ke dalam diri dan menemui rahasia-rahasia Allah dan rahasia-rahasia diri secara langsung. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.